Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas, hari ini adalah pertemuan yang keempat, kita membahas unit number 2, location. Jadi unit ini akan menguraikan tentang bagaimana cara menjelaskan lokasi dari sebuah bangunan. Kita mulai dengan section 1, presentation. Look at this diagram of a building under construction in the southern part of a building site. Jadi Anda melihat gambar sebuah bangunan yang sedang dibangun di bagian selatan dari posisi bangunan. Bagaimana kemudian cara kita menjelaskan posisi bangunan tersebut? Nah, nanti Anda lihat, jadi ini posisi bangunan, kemudian ini adalah arah dari mata angin. Dari arah mata angin, ini adalah north, yaitu utara, kemudian ini south, kemudian ini east, ini adalah west. Berarti posisi bangunan ini adalah berada pada bagian south, selatan, yang kita lihat ini. Jadi bagian selatan dan bagian barat yang kita lihat posisinya. Kemudian kita lihat in the east, ya, pada bagian timur. Di sini ada railway line. Kemudian ada railway line ini adalah ada jalur kereta api. Kemudian ada irrigation ditch. Ini di bagian utara. Irrigation ditch ini adalah saluran irigasi. Kemudian ini building site, ini adalah lokasi dari bangunan. Kemudian ada vehicular access. Jadi ada akses masuk kendaraan. Dari arah barat, selanjutnya ada pedestrian access. Jadi ada akses pejalan kaki. Ini ada open space, ruang terbuka di bagian selatan. Jadi ini terlebih dahulu untuk diperhatikan posisi bangunan ini terhadap sekelilingnya. Jadi di mana ada jalur kereta api, di mana ada saluran irigasi, ada ruang terbuka, akses masuk kendaraan. Akses masuk juga pejalan kaki. Bagaimana kemudian cara menjelaskannya? Jadi sekarang Anda perhatikan cara untuk membuat kalimat menjelaskan posisi bangunan ini. Now look at the examples and complete the following sentences. Example, the front of the building faces west. It is a west-facing wall. Jadi perhatikan baik-baik. The front of the building faces west. Bagian depan dari bangunan menghadap ke arah barat. Jadi bagian depan bangunan ini, dinding bagian depan bangunan ini adalah dinding yang mengarah ke barat. It is a west-facing wall. Jadi dinding ini adalah a west-facing wall. Dinding yang menghadap ke arah barat. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pada bagian bangunan lainnya. The back of the building. Bagian belakang dari bangunan. Ikuti contoh kalimat di atas tadi. The back of the building faces east. Jadi bagian belakang dari bangunan itu menghadap ke arah timur. Jadi dindingnya untuk back of the building, bagian belakang bangunan, itu adalah menghadap ke arah timur. It is an east-facing wall. Jadi Anda ingat bahwa kalau sebuah kata dimulai dengan awalan I atau E, maka menjadi an east. It is an east-facing wall. Nah, sekarang kita lanjutkan pada bagian samping, the side
of the building. Anda lihat di sini, the side ini ada S-nya yang bermakna jamak. Berarti the sides ini adalah kedua sisi dari bangunan. Sehingga Anda perhatikan gramatikalnya. The sides of the building akan berbeda nantinya apabila hanya salah satu sisi saja. Misalnya, the south side of the building faces. Jadi face-nya ada tambahan es-nya. Tetapi karena ini jamak, the sides of the building, maka dia tidak ada tambahan es-nya. The sides of the building face, Anda lihat bagian sampingnya. Menghadap ke arah mana? Menghadap kedua arah. Jadi bagian sampingnya menghadap ke arah utara dan ke arah selatan. Berarti the sides of the building face north and south. Jadi bagian-bagian samping dari bangunan itu menghadap ke arah utara dan selatan. They are north and south facing wall. Jadi di sini karena jamak dia memakai they. Jadi tidak lagi it seperti tadi. They are north and south facing wall. Nah, itu tadi kita menjelaskan arah menghadapnya sebuah bangunan atau dinding bangunan. Nah, sekarang contoh berikutnya ini akan menjelaskan bagian memanjang dari sebuah bangunan. The long axis. Axis ini adalah sumbu. The long axis berarti adalah sumbu panjang dari bangunan. The long axis of the building is oriented east-west. Anda perhatikan long axis-nya. Ini adalah long axis-nya. Sumbu ke arah memanjangnya. Itu namanya long axis. Orientasinya adalah ke arah timur dan barat. Sehingga di sini, the long axis of the building is oriented east-west. Dengan kata lain, the orientation of the long axis is east-west. Nah, sekarang kita mencoba kemudian the south axis of the building. Dengan cara yang sama, dibuatkan kemudian kalimatnya. The south axis of the building is oriented north-south. Bagian sumbu pendek dari bangunan berorientasi ke arah utara-selatan. The south axis of the building is oriented north-south. Jadi seperti contoh di atas. Atau dengan kata lain, the orientation of the south axis is north-south. The orientation of the south axis is north-south. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah bagaimana kemudian cara membuat kalimatnya. Jadi tadi kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat kalau bangunan itu menghadap ke arah tertentu. Jadi menggunakan face. Kemudian kalau kita ingin menjelaskan sumbu panjangnya, orientasi sumbu panjang dan sumbu pendeknya, jadi kita menggunakan contoh kalimat ini. Jadi Anda bayangkan nanti posisi misalnya rumah Anda. Anda disuruh menjelaskan. Bagaimanakah posisi dari rumah Anda? Nah, itu Anda uraikan. Rumah Anda menghadap kemana, dinding bagian depannya menghadap kemana, dinding belakangnya di sebelah rumah Anda ada apa, dan sebagainya. Jadi hanya dengan berbekal dua contoh kalimat ini, Anda sudah bisa menguraikan posisi sebuah bangunan.
Jadi bangunan apapun yang Anda lihat. Baik, contoh yang berikutnya. Ini ingat perbedaan antara sumbu memanjang, long axis, dan sumbu pendek, short axis. Bedakan dengan longer walls, kemudian shorter walls. Longer walls adalah bagian dinding yang panjang, sedangkan shorter walls adalah bagian dinding yang pendek. Jadi contohnya, the longer walls of the building face north and south to minimize the area of wall exposed to the sun. Jadi bagian panjang dari bangunan itu mengarah ke utara selatan atau menghadap ke arah utara selatan. Ini kegunaannya apa? Untuk meminimalkan area ini adalah luas, untuk meminimalkan luas dinding yang terkena matahari. Jadi Anda perhatikan orientasi bangunan the longest wall, face north and south. Kita lihat ini adalah longest wall, menghadap ke arah north and south. Karena matahari itu datangnya dari arah timur, maka kegunaannya, kenapa yang longer walls ini menghadap ke utara selatan? Untuk meminimalkan terkena sinar matahari. To minimize the area of wall exposed to the sun. Nah, sekarang sebaliknya, yang shortest wall. The shortest walls of the building face east and west to minimize the area of wall exposed to the sun. Jadi karena tadi longer walls-nya menghadap ke arah utara dan selatan, maka shortest wall-nya itu menghadap ke arah yang sebaliknya, yaitu timur barat. Jadi the shortest walls of the building face east and west. Kegunaannya apa? To minimize the area of wall exposed to the sun. Jadi masih sama kalimatnya. Jadi ini ada tambahan lagi ya, tambahan lagi cara untuk menjelaskan lokasi sebuah bangunan dengan menjelaskan posisi dinding yang lebih panjang dan posisi dinding yang lebih pendek. Karena itu akan menjelaskan paparan dari sinar mataharinya, apakah suatu bangunan banyak terkena paparan sinar matahari ataukah sedikit. Karena suatu bangunan yang banyak terkena paparan matahari, ini akan dia lebih panas, kemudian yang sedikit terkena matahari cenderung akan lebih dingin. Selanjutnya, the site is bounded by a road to the west. Jadi lokasi dari tempat bangunan tersebut dibangun dibatasi oleh sebuah jalan pada arah barat atau di bagian barat. Nah, ketika kita menerjemahkan bahasa Inggris, mungkin kita tidak harus exactly ya the same. Jadi boleh, yang penting maknanya itu mengena. Jadi lokasi dibatasi oleh sebuah jalan di bagian barat. A road runs along the western boundary. Sebuah jalan memanjang di sepanjang batas barat. Nah, runs ini tidak berarti berlari ya, atau bisa juga membentang ya. Jadi sebuah jalan membentang di sepanjang batas barat. Jadi itu menyebutkan
batasan ya, untuk menyebutkan batasan ada apa sih di batas di barat. Kalau Anda menjelaskan sebuah bangunan, tentu di bagian barat bangunan Anda dibatasi oleh apa, di bagian timurnya dibatasi apa, bagian eh, selatannya dibatasi apa, dan seterusnya. Jadi bisa menggunakan di sini kalimat bantu seperti ini ya. The site is bounded by a road to the west. Kemudian kita lanjutkan. The site is bounded by an irrigation ditch to ke arah mana irrigation ditch-nya? Kita lihat di gambar kembali. Di mana posisi irrigation ditch? Di sebelah north, di sebelah utara dari bangunan. Sehingga di sini menjadi the site is bounded by an irrigation ditch to the north. An irrigation ditch runs along the northern boundary. Jadi batas utara sama dengan western, batas barat western boundary. Kemudian kalau batas utara northern boundary. Selanjutnya kalau kita lihat di bagian timur, ini ada batas apa di bagian timur? Nah, tadi ada railway line. Coba kita lihat bagian timur ada a railway line di bagian timur. Sehingga kalimatnya the site is bounded by a railway line to the east. A railway line runs along the eastern boundary. Jadi sekali lagi, the site is bounded by a railway line to the east. A railway line runs along the eastern boundary. Ya, ini contoh kalimat yang terakhir. The site has vehicular access from the road to the west. Jadi lokasi dari bangunan itu memiliki akses kendaraan dari jalan yang berada di bagian barat. It does not have vehicular access from the north, south, or east. Jadi bangunan itu tidak memiliki akses kendaraan dari arah utara, selatan, ataupun timur. Nah, sekarang kita lihat di open space. Posisi open space ini ada di mana? Ada di sebelah selatan. Kita lihat open space. Ini open space. Ada di south, selatan ya. Sehingga kalimatnya sama seperti di atas ya. Ada di sini kalau di sebelah barat ada vehicular access. Ada akses untuk kendaraan. Sedangkan kalau dari open space di selatan ini ada akses apa? Tadi sudah dilihat di gambar, ada akses pejalan kaki. Ada pedestrian access yang berasal dari arah selatan. Sehingga kalimatnya menjadi the site has pedestrian access from the open space to the south. So the site has pedestrian access from the open space to the south. Jadi dari arah selatan. Jadi lokasi bangunan memiliki akses pejalan kaki dari ruang terbuka yang ada di selatan. It does not have pedestrian access from the north, east, and west. It does not have pedestrian access from the north, east, and west. Jadi tidak memiliki akses pejalan kaki dari utara, timur, dan barat. Jadi akses pejalan kaki hanya dari arah selatan.
Jadi demikian kira-kira ini sudah ada beberapa contoh tadi ya dengan contoh kalimat yang sudah diuraikan tadi. Nanti Anda mencoba belajar untuk menguraikan lokasi sebuah bangunan. Nah, ini contoh kombinasi now complete this. Ini kombinasi dari materi kuliah pada pertemuan sebelumnya dengan materi hari ini. Anda lihat, the building is approximately. Jadi approximately ini kira-kira. In shape, bentuknya. Bentuknya kira-kira seperti apa? Jadi Anda lihat kembali ke materi minggu lalu. Jadi karena ini bentuknya 3 dimensi, dia bentuknya adalah a rectangular prism in shape. Atau kalau dibuatkan sebagai 2 dimensinya, the building is approximately rectangular in shape. It is bounded by to the north. Jadi di bagian utaranya itu ada apa? Tadi ada an irrigation ditch ya. It is bounded by an irrigation ditch to the north, a railway line to the east, and a road to the west. Jadi Anda lihat seperti yang telah diuraikan tadi, bangunan itu dibatasi oleh sebuah saluran irigasi dari bagian utara, kemudian ada jalur kereta api di bagian timur, dan ada sebuah jalan di bagian barat. Vehicular access is from a road. Jadi akses dari kendaraan dari sebuah jalan. Which runs along, yang membentang sepanjang the western boundary. Vehicular access is from a road which runs along the western boundary. The long axis of the building is, Anda lihat long axis-nya. Kalau kita lihat east west, jadi kalau kita mau menjelaskan sumbu panjang, kita menggunakan kata bantu oriented. The long axis of the building is oriented east west to minimize the area of wall exposed to the sun. Jadi bagian sumbu panjang dari bangunan itu orientasinya ke arah timur barat. Yang tujuannya untuk meminimalkan luas dinding terkena paparan sinar matahari. Nah, sekarang Anda disuruh untuk mencoba ya. Nanti Anda di dalam tugas ya. Di dalam tugas Anda akan membuat write similar description of a building site in your local area. Jadi Anda nanti tugas untuk hari ini adalah membuat deskripsi dari lokasi bangunan rumah Anda. Atau kalau Anda yang kos, dari tempat kos Anda. Jadi buatkan gambar denah sederhananya yang tak berupa kotak saja, tidak masalah, tidak harus detail. Kemudian Anda buatkan gambarnya. Di bagian utara rumah Anda ada apa, di bagian timurnya ada apa, bagian selatan ada apa, dan seterusnya. Kemudian Anda coba membuatkan deskripsi dari lokasi bangunan, tempat tinggal Anda. Jadi dimanapun Anda tinggal, sehingga untuk setiap mahasiswa akan berbeda-beda kasusnya. Demikian juga nanti Anda perhatikan ya batasan-batasannya, itu batasan utaranya ada apa, di timurnya ada apa, dan seterusnya. Jadi silakan nanti mengeksplorasi sendiri sesuai dengan contoh-contoh yang sudah diberikan tadi. Look at this diagram and answer the following question. Jadi kita perhatikan dulu gambar ini, Anda disuruh perhatikan gambar dan menjawab pertanyaan di bawah ini.
Ini ada sebuah bangunan, ini path of sun, jadi jalur pergerakan dari matahari dari arah timur menuju ke arah barat. House A, bangunan rumah A ini, itu bagian sumbu memanjangnya berorientasi ke arah utara selatan. Ini adalah sinar matahari yang mengenai dinding bagian panjang dari bangunan. Nah, ini kemudian Anda perhatikan ya. In which direction do the longer walls of house A face? Jadi ke arah mana dinding bagian yang lebih panjang dari rumah A itu menghadap? Nah, ini kalau kita terjemahkan dalam konteks kalimat kata per kata menjadi seperti itu ya. Jadi kalau disederhanakan adalah bagian yang lebih panjang dari rumah A itu menghadap ke arah mana. Jadi kira-kira mungkin seperti itu. Jadi sekali lagi penterjemahan itu tidak perlu exact word by word ya. Yang penting di dalam ketika kita diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu konteksnya itu kira-kira bisa dipahami. Nah, kalau kita melihat bagian memanjang, lebih panjang daripada dinding, itu menghadapnya adalah ke arah timur dan barat. Sehingga the longer walls, jadi kita lihat ini longer walls karena ada S-nya, berarti ini adalah jamak. The longest walls of house A face east and west. Jadi menghadap ke arah timur dan barat. Does this maximize the area of wall exposed to the sun? Apakah dengan posisi bangunan ini meminimalkan luas dinding yang terkena paparan sinar matahari? Kalau kita lihat, berarti jawabannya adalah tidak. It does not maximize the area of wall exposed to the sun. Atau dengan jawaban yang sederhana, no, it does not. No, it doesn't. Does this help to keep the inside of the house cool? Apakah hal ini akan membantu bagian dalam dari rumah lebih dingin? Jadi karena bagian memanjang dari bangunan ini terpapar matahari, tentu rumah ini akan lebih panas di bagian dalamnya dibandingkan kalau bagian memendeknya yang terkena matahari. Sehingga jawaban juga sama seperti yang number B tadi ya. No, it does not. No, it doesn't. Jadi ini yang house B, denah dari house B ini adalah kebalikan dari yang house A tadi ya. Jadi kita lihat house B ini bagian orientasi. Bedakan antara orientasi dengan menghadap ya. Orientasi dari sumbu memanjang rumah B ini adalah ke arah timur dan barat. Sedangkan dinding bagian pendeknya itu menghadap ke timur dan menghadap ke barat. Dinding bagian panjangnya itu menghadap sebaliknya, ke arah utara dan ke arah selatan. In which direction is the long axis of house B oriented? Kita lihat long axis-nya. Jadi ini long axis-nya. Berarti orientasi dari sumbu panjangnya adalah ke arah east and west. Will the inside of house B be cooler than the inside of house A? Why? Jadi apakah bagian dalam dari rumah B ini lebih dingin dari bagian dalam rumah A? Yes
it will. Jadi karena di sini pertanyaan will, the inside of the house be cooler. Yes, it will. Why? Jadi kenapa? Because it minimize the area of wall exposed to the sun. Jadi meminimalkan luas daripada dinding yang terekspos oleh paparan sinar matahari. Jadi Anda bisa melihat kembali ya jawabannya dari contoh-contoh yang sudah diberikan di atas tadi. Nah, ini dengan cara yang sama ya, ini ada prevailing breeze. Jadi prevailing breeze ini maksudnya adalah adanya hembusan atau arah dari aliran angin. Jadi tadi adalah paparan sinar matahari, sekarang adalah arah dari aliran angin. Ini merupakan juga dasar-dasar dari pembuatan denah sebuah bangunan. Siapa tahu Anda mungkin membuat rumah nantinya, Anda juga nanti perhatikan ke arah mana arah aliran angin di rumah Anda, supaya rumah itu bisa menjadi lebih dingin sepanjang hari, sehingga Anda tidak perlu menghidupkan AC sepanjang hari. Jadi kalau kita melihat ini ada house C, the long axis of house C is oriented east-west. Jadi sumbu bagian panjang dari rumah C ini berorientasi ke arah timur barat. Sedangkan sumbu bagian panjang dari house D berorientasi ke arah north, south, and south. Ya. Sehingga kita melihat dari gambar ini yang mana mendapatkan aliran angin yang lebih banyak. Tentu adalah yang bagian panjangnya itu mengarah kepada arah aliran angin. Jadi house C pasti ini lebih dingin daripada house D. Number F. Which house has the minimum length of wall exposed to the prevailing breeze? Tentu jawabannya adalah house D. Which house has the best orientation for a hot country? Jadi orientasi yang terbaik untuk negara-negara yang beriklim panas itu kira-kira rumah yang mana? Tentu adalah house C. In a warm, humid country with the prevailing wind from the east, what is the best orientation for the long axis of a house? Jadi Anda disuruh membuat draw a diagram. Nah, ini Anda bisa coba sendiri ya, berdasarkan yang sudah diuraikan tadi. Baik, kita akan lanjutkan ya, number 5, kita akan lewati. Nah, ini adalah section 2 development. Look at this drawing of the exterior of single-story house. Jadi ini adalah sebuah bangunan rumah single story, berlantai satu. Ini adalah bagian luarnya. The side walls are perpendicular at right angles to the front walls. Jadi bagian yang dinding, bagian samping, ini tegak lurus dengan front wall. Jadi ini adalah dinding samping, ini adalah front wall, dinding bagian depan. Dinding bagian depan ini, the side walls ini, dinding bagian samping ini tegak lurus dengan dinding bagian depan. Jadi sudutnya 90 derajat. The front wall is parallel to the back wall. Jadi ini adalah front wall, paralel atau sejajar dengan dinding bagian belakang. Dinding bagian depan sejajar dengan dinding bagian belakang. The ground slab foundation extend beyond the perimeter wall. Jadi ini adalah misalnya terdapat plat lantai. Jadi ini rumah ini menggunakan sistem fondasi dari plat lantai beton. The ground slab foundation, jadi fondasi plat lantai
ini melewati keliling dari bangunan. Kemudian di sini di bagian depan bangunan ini ada pintu, kemudian ini ada jendela-jendelanya, ini ada kanopinya, kemudian di sini ada cerobong asapnya. The roof of the house is removed by cutting a long line AB, which is parallel to the floor. Kalau seandainya kita potong bangunan ini sesuai dengan garis dari A sampai B, kita potong, kemudian kita lihat ke bawah. Now look at a cutaway view of the interior of the house. Jadi kita lihat kemudian ke bagian bawah hasil potongan tersebut. Jadi kalau dipotong, lihat bagian bawah, hasilnya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat, kemudian dari bagian atas, itu akan menjadi sebuah denah atau plan. Jadi itu sebenarnya dasarnya membuat denah bangunan. Ketika sebuah bangunan itu kita potong, nah kenapa kita memotongnya di garis A tadi? Supaya juga terpotong kelihatan jendelanya. Kalau kita potongnya agak ke bawah tadi, maka tidak akan kelihatan jendelanya. Jadi sekarang kelihatan hampir semua bangunan. Ini ada flue, ada cerobong asapnya, ada fireplace, ada tempat perapiannya. Jadi ini tipikal rumah di negara barat yang dengan iklim dingin. A view looking straight down on a cutaway view of the interior of a building is known as plan. Jadi kalau kita lihat potongan tadi ke arah bawah, maka disebut sebagai denah. Inilah plan. Kemudian bagaimana kita menjelaskan denah dari sebuah bangunan? Kita harus pertama kali menetapkan arahnya. Di mana arah utaranya. Jadi setiap membuat gambar bangunan, kita tetapkan posisi arahnya. Dengan menetapkan arah, maka kita bisa menjelaskan denah dari bangunan ini. Di sini ada bathroom, ada kitchen, ada living room, ada bedroom. Jadi ini adalah sebuah plan, denah dari bangunan. Kemudian di sini ada cerobong cerobong asapnya, flue-nya. Looking north. Jadi kalau kita melihat ke arah utara, the living room is on the right of the house. Jadi harus kita selalu mengacu ke arah mana kita melihatnya. Kalau kita melihat ke arah utara, jadi ke sana, maka posisi daripada living room ini adalah on the right of the house, di sebelah kanan dari rumah. Looking north, the bedroom is to the left of the living room. Jadi kalau kita juga melihat ke arah utara, maka posisi daripada bedroom ini ada di bagian kiri daripada living room. The kitchen is next to or adjacent to the living room. Jadi posisi kitchen di sini berdekatan dengan living room. Bisa next to atau adjacent to. Bisa salah satu yang dipakai. View from the front, the kitchen is behind the bedroom. Kalau kita lihat dari bagian depan, ini adalah bagian depan bangunan. Ini adalah bagian belakangnya, sebelah kanan. Ini adalah sisi kanan, ini adalah sisi kiri. Viewed from the front, the kitchen is behind the bedroom. Jadi kalau kita melihat dari bagian depan bangunan, maka posisi kitchen ini adalah behind the bedroom. Beda halnya kalau viewed from the back. Jadi posisi dari kitchen ini adalah in front of the bedroom. Kalau view from the back. Or the bedroom is in front of the kitchen. Jadi itu sama ya, yang tadi kalau masih viewed from the front. Kalau viewed from the back,
Jadi dari sisi belakang nanti berbeda lagi penjelasan. Views at right angles the front, rear, and side of building are known as elevation. Jadi ini adalah kalau kita nanti pada saat menggambar teknik elevation ini maksudnya adalah tampak. Jadi ini adalah south elevation, tampak selatan. Kalau kita melihat di sini adalah north, jadi ini bangunan bagian depan ini adalah menghadap ke arah selatan. Dilihat dari selatan, maka ini namanya tampak selatan, south elevation. Dari south elevation ini kita lihat ada pintunya, ada kanopinya, ada jendela terlihat, kemudian di sini ada cerobong asap. Viewed from the front, the chimney stack, jadi cerobong asap is on the right hand side, di bagian kanan dari of the house. There is a lintel over the window opening. Jadi ada ambang jendela. Ada a lintel and sill ya, ada ambang jendela atas dan bawah dari window opening. Jadi lintel over the windows and under the windows. Jadi bagian atasnya ini lintel, bagian bawahnya ini disebut sebagai sill. There is a window at the top of the door. Jadi bagian atas dari pintu ini ada juga jendelanya. The knocker is in the center of the door. Jadi kalau pintu-pintu di negara barat ya yang tidak dilengkapi dengan bell, itu ada papan ketuknya. Jadi papan ketuknya ini berada di bagian tengah daripada pintu. The letterbox is at the bottom of the door. Jadi ini ada letterbox di sini, kotak surat di bagian bawah dari pintu. There are windows on either side of the door. Jadi ada jendela di kedua sisi daripada pintu. The door is between the windows. Jadi posisi dari pintu ini adalah antara jendela. Now look at this elevation of the house and answer the question. Ya, jadi ini adalah tugas Anda untuk menjelaskan. Saya hanya uraikan secara sepintas ya untuk supaya Anda menjawabnya nanti dengan baik. Jadi ini south elevation. Ini bukan south elevation ya. Ini adalah pertanyaannya north of west elevation. Justru inilah yang harus Anda jawab ya. Anda lihat dari posisi chimney stack ini atau cerobong asap ini, ketika posisi cerobong asap ini sekarang berada di kiri, berarti arah Anda memandang itu arah dari mana? Berarti Anda memandang bangunan itu dari arah utara. Ya. Tadi Anda memandang bangunan dari arah selatan yang ini ya, south elevation. Ini adalah berarti north elevation of the building. Ketika ini kita lihat dari arah utara, kita melihat bangunan itu, yang terlihat adalah bagian belakang dari bangunan. Kemudian di bagian belakang dari bangunan, kita lihat ada apa saja ya. Jadi di sini ada yang terlihat di sini ada sebuah pintu, kemudian ada jendela, kemudian ada kitchen, ada jendelanya, di sini ada bathroom. Nah, ini juga Anda cermati ada kesalahan nantinya ya. Di bathroom ada window-nya. Jadi nanti posisi window ini Anda perhatikan ini ada di kitchen ya. Di kitchen ada di living room ada jendela ya. Ada 2 jendela kalau kita lihat dari belakang. Di living room ada 1 jendela, di kitchen ada 1 jendela, kemudian ada pintu. Ini ada chimney stack-nya di sini. Baik, kita kembali. Ya. Tadi ada 2 jendela ya. Ini pintunya pintu siapa? Jadi pintu living room.
Jendela ada 2 ya. Ada jendelanya living room 1 dan jendelanya kitchen 1. Ini kemudian ada waste pipe. Jadi ada waste pipe ya, pipa pembuangan. Kemudian ada di sini ada gutter ya. Ini adalah tempat dari aliran air. Kemudian ada downpipe. Ini ada pipa untuk mengalirkan air ke bawah. Ada shutters, ada pintu dari jendela. Jadi itu yang bisa kita lihat dari notes ya. Nah, silakan Anda kemudian menjawab ya pertanyaan-pertanyaan ini ya. Ya, kita lanjutkan kepada study these plans of a two-story house. Jadi ini adalah denah dari bangunan rumah yang berlantai 2, two-story house. Artinya bangunan berlantai 2. Ini adalah ground floor plan. Jadi kalau kita lihat, kalau misalnya Anda memiliki rumah berlantai 2, maka lantai pertama Anda itu di sini disebut ground floor plan. Sedangkan lantai 2 rumah Anda itu adalah first floor plan. Jadi ada ground floor plan, di atasnya ada first floor plan. Yang Anda cermati, kemudian bagian-bagiannya, di sini ada garasi, kemudian ada covered porch, ada entrance, living room, dining room, kitchen hall, family room, toilet, dan sebagainya. Ada juga cupboard. Kemudian di bagian atas dari ground floor ini, Anda cermati ada bangunan ruang-ruang apa saja ya. Now say whether these statements are true or false and correct the false statement. Jadi Anda lihat, ini contoh saja, saya tidak uraikan semua ya. The dining room is located under the main bedroom. True or false? Benar ataukah salah? Kita lihat posisi dining room. Ini adalah dining room. Jadi di atas dining room ini ada main bedroom. Jadi the dining room is located under the main bedroom. It's true. A hall is located in the center of the first floor. Kita lihat di sini ada hall terletak di tengah-tengah, tetapi dia di ground floor, sampai ke first floor ya. A hall is located in the center of the first floor. Jadi ini benar ya. It's true. Dia berada di tengah-tengah. Dan seterusnya. Jadi silakan nanti dicoba yang lainnya. Jadi dicek pada gambar yang di atasnya. Ya, ini Anda disuruh kemudian membaca. Saya kira ini tidak ada kalimat yang susah ya. When the architect designed the house, he placed the bedrooms away from the living room. A. He also placed the kitchen next to the dining room. B. And the bathroom near to the bedroom. C. On the outside of the house, he placed a covered porch over the entrance. D. Jadi saya kira ini Anda bisa terjemahkan sendiri ya. Nah, ini ada sebuah denah untuk rumah berlantai 1 ya, single story house. Di sini ada entrance-nya dari depan, ada living room, ada kitchen, ada bedroom, ada bathroom, ada dining room. Kemudian ini adalah diskusi ya. Diskusi antara klien dengan seorang arsitek. Ya, kira-kira percakapannya seperti ini. I don't like this plan because the dining room and the kitchen are on opposite sides of the house. Jadi si klien ini dia tidak menyukai dari rancangan denah bangunan ini. Kenapa? Karena dining room-nya, jadi ruang makannya itu,
kemudian lokasi dengan kitchen-nya ini berjauhan. Jadi posisi dining room-nya, di sini posisi kitchen-nya. So what? Di arsiteknya ini agak tidak terima ya. Terus kenapa? Well, it is a long way to carry the food. Jadi ini jalannya cukup jauh untuk bawa makanan ke dining room. Does that matter very much? Apakah itu masalah? Yes, I think it does because the food will get cold on its way from the kitchen to the dining room. Ya tentu makanan itu akan menjadi dingin ya ketika membawa dengan jarak yang cukup panjang dari kitchen menuju ke dining room. Jadi Anda disuruh sekarang make a similar discussion between the architect and his client complaining about relative position of the bathroom and the bedroom. Jadi ini silakan Anda coba sendiri ya. Caranya menyusun kalimatnya sama seperti di atas. Ya, kita ini yang terakhir ya, terkait dengan reading. Reading ini tidak terlalu panjang readingnya. The house is a single story building. Jadi bangunan ini, rumah ini berlantai satu with a square shape plan. Jadi denahnya berbentuk persegi. It contains 7 rooms. Jadi ada 7 ruangan. The entrance, which is located on the south side, leads into a hall. On the left of the hall is the living room, and beyond that, in the northwest corner, is the dining area. The kitchen is adjacent to the dining area. A terrace is situated outside the living room on the west side. A toilet is located in the center of the house. Access to the toilet is from the hall. The 2 bedrooms are located on the east side with a bathroom between them. There is also an entrance to the kitchen on the north side. Jadi saya kira ini tidak ada ya kata yang susah di sini. Sekarang Anda tinggal disuruh mencocokkan saja. Match the letter with the name of the areas. Jadi Anda lihat dari kalimat ini, yang A ini ruangan apa, yang B ini ruangan apa, yang C ini ruangan apa, dan seterusnya. Nah, ini yang number 12. Now write a description of house B. Jadi Anda disuruh membuat deskripsi dari denah untuk rumah B ini. Bagaimana posisi dining area-nya, kemudian posisi hall-nya, dari mana entrance-nya, masuknya, bagaimana pendapat Anda. Ini bisa Anda uraikan sebanyak-banyaknya denah ini sesuai dengan yang sudah kita pelajari tadi. Jadi saya kira demikian tadi ya materi untuk perkuliahan hari ini. Semoga Anda tetap sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya.